gitu ya. Tapi kalau sekarang di blok ini ya dari pagi harusnya ya, dan selesai 6:30. Karena di tengah-tengahnya itu, kalau dulu kan ada kelas gedung, 2 gedung A, lanjut ke awalnya B, kemudian kelas A gedung, kemudian diakhiri sorenya itu oleh kelas 2 KSA gitu ya. Nah, kemudian pada minggu ke-4 atau ke-5 gitu, ada tambahan kelas RPL. 2 mata kuliah yang diplot oleh jurusan itu di hari Kamis juga, dari jam 10.40 sampai jam 18.20 gitu ya. Ya kalau dulu 5 materi, kalau sekarang 4 materi gitu ya. Ini maaf agak berisik ya. Nah jadi nanti sama Bapak mungkin tidak akan sampai selesai ya. Karena yang jadwal kelas habis ini kan dengan 2B KSI gitu ya. Biasanya jam 10. Sekarang Bapak minta memajukan jadi jam 9.30. Mungkin nanti Bapak akan off ya di sebelum jam 9.30. Mungkin kalau masih ada yang ingin dibahas, silakan aja dengan Pak Mujiman. Begitu Pak Mujiman ya? Oke, terima kasih Pak Ujang infonya. Iya. Nah terus setelah dengan 2B KSI, Bapak nyambung dengan kelas RPL TWPG ya. Dari jam 10.40 ya sampai jam 18.20. Kemudian malamnya ada permintaan dari kelas 2 KSI ya untuk asistensi tugas besarnya, yaitu tentang PBS gitu ya, perbanding schedule. Mungkin kalau untuk kelas 3 TPPJ ini belum masuk ke materi itu, mungkin semester depan gitu aja, mengenai tugas besar untuk pekerjaan ulangan. Itu nanti Bapak masuk lagi jam 8 kalau kondisinya prima gitu aja, untuk asistensi mengenai tugas besar gitu ya. Nah itu sedikit informasi. Nah kita balik ke inti materi kita yang hari ini, bahwa kemarin kita sudah menjelaskan untuk tugas besar, dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa hari ini adalah untuk melihat progres dari mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak harus tuntas, yang penting ada progres sampai di mana, supaya bisa kelihatan yang dikerjakan itu apakah sudah mengarah kepada tujuan atau belum gitu aja. Nah oleh karena itu, untuk melihat sampai sejauh mana yang telah dicapai itu, ya mohon bisa ditampilkan di pagi hari ini ya. Silakan aja kelompok yang sudah siap siapa, tidak harus semuanya ya, barangkali di satu kelompok aja yang mewakili. Kalau bisa gantian, jangan yang kelompoknya Trina aja, mungkin dengan kelompok yang lain. Begitu Pak Mujiman? Oke, monggo silakan. Kelompok yang sudah siap, ini yang bertiga tampil wajah-wajah segar, silakan. Ya begitu aja, silakan dimulai aja. Mbak Trina, silakan, atau siapa nih? Mas siapa? Enggak ada namanya. Oke, silakan.
silakan ya sudah siap. Itu yang sudah ditulis beberapa. Mbak Trina dan siap Mbak Trina. Dari Trina lagi Pak atau dari kelompok yang lain dulu Pak? Yang lain coba siapa yang sudah siap. Kalau Mbak Indah itu satu kelompok dengan Mbak Trina. Enggak Pak, beda. Beda. Gimana Mbak Indah sudah siap? Nah, Pak, ini kan kelompok 2. Nah, kelompok 2 tuh kemarin dia udah nyoba buat ngitung zoningnya dulu. Setelah selesai ngitung, ternyata bentang yang kita pakai 4-5 meter, sedangkan syaratnya itu minimal 6 meter. Jadi di bentangnya belum memenuhi, Pak. Halo? Gimana Mbak? Bentangnya 5. 5 dan 4 meter. Nah, tapi kan syaratnya minimal 6 meter, Pak. Jadi belum memenuhi. Nah, niatnya mau mencari denah lagi, tapi belum ketemu. Atau mau ditampilin dulu, Pak? Tampilkan saja dulu aja Mbak. Jadi nanti untuk terminal sekaligus gambarnya untuk grup-grup lainnya. Iqbal bisa tolong share screen? Maaf, Nda lagi pakai HP. Mila sedang coba share screen, Pak. Udah ada belum? Udah kelihatan. Ada 3 lagi. Ini Pak untuk perhitungan zoningnya. Kita ngebagi denahnya jadi 2 zona. Iya.
Itu lebarnya berapa, Pak? Total lebarnya 14 meter, Pak. 5 meter, 4 meter, dan 5 meter. 11 lantai ya? Iya. Dipikir lantai 1 sampai lantai 11. Luas total berapa, Pak, per lantai? 14, 504, Pak. 504 4 meter. meter. Ini 11 lantai, terus tentunya di luar kolom-kolom atau dinding yang tepi itu ada tritisan. Ditunjukkan enggak itu tritisannya beton atau tanpa tritisan, atau hanya di lantai 11, lantai 12 saja yang pakai atap? Bapak, maaf pertanyaannya kurang jelas. Dan jelas ya suaranya. Atau kalau ada denah kolom dan balok yang tipikal lantai 1 sampai lantai 11 itu, yang aslinya ada nggak? Gambar aslinya nggak apa-apa. Buat Nanti kan ini kan sudah di crop ya, atau pakai kita kita nyarinya dalam bentuk seperti ini, Pak. Nggak ada gambar AutoCAD-nya. ya, ini kan denah kolom dan baloknya. Iya. Nah, ya, yang lainnya ada nggak gambar lainnya gitu selain ini? Nggak ada, Pak. Cuman ini sama yang lantai 12-nya. Yang lantai 12. 12 ini. Itu untuk atap atau apa? Sebentar, Pak. Dicek dulu. Denah kolom dan balok lantai atap, Pak. Judul gambarnya. Boleh kalau memang sudah siap. Untuk bentangnya ini boleh, Pak, karena kan syaratnya minimal 6 meter, sedangkan kita bentangnya kebanyakan rata-rata 4 meter, Pak. Ya itu yang mau Bapak tanyakan itu, ya itu gitu. Silakan Pak Jam. Untuk bentangnya yang 5 dan Ya 4. itu yang mau dikomentar itu ya itu. Atau lebih baik diubah, Pak? Ya, kalau ya sebaiknya disesuaikan dengan data itu. Supaya apa yang diminta di tugas ini itu terpenuhi dulu gitu. Ya baik, Pak. Karena kelompok kami bentangnya tidak memenuhi, mungkin ada kelompok lain yang memenuhi bentangnya.
Boleh ditunjukkan itu Kak di Excel-nya kan ada statik dan produktivitas, mungkin sudah melangkah ke situ apa Mbak? No, gitu. Terus yang produktif itu sampai bawah kayak apa? Oke, sekarang produktivitasnya belum ya. Nah, waktu saya dari unik dan statik itu sudah satu langkah, tinggal nanti sebagaimana Pak Ujang tadi, atau Pak Ujang mau komentar dulu tentang yang sudah dilakukan oleh Mbak Indah Stowati ini, tentang tadi yang bentangnya lebih kecil atau hanya 5 meter lebih kecil dan 5 meter. Silakan Pak Ujang. Yaitu di dalam tugas ini kan ya, karena arahan itu ya, harapan gitu kan ya, di mata kuliah ini tidak mengarah kepada bangunan-bangunan apa sih namanya ya, bentang-bentang pendek gitu ya, tapi arahannya itu untuk bangunan-bangunan besar gitu ya, dan sehingga bentang-bentangnya itu besar gitu ya. Nah, sehingga di dalam tugas ini diharapkan ya minimal untuk bentang 6 meter. Karena apa? Karena nanti di bagian-bagian yang lainnya ya, terutama untuk balok kan menjadi beda gitu. Jadi beda untuk bentang panjang dan bentang pendek gitu ya. Ya kalau bentang-bentang pendek kan jelas akan berbeda dengan bentang panjang gitu ya. Panjang dilihat dari segi dimensi gitu aja. Nah kalau diekivalenkan yang luasan yang 400 meter persegi diekivalenkan ke 100 meter kubik beton. Ini luasnya berapa ini? Tadi 500 berapa? 4 meter. 504 meter. 504 meter. 504 ya? Bukan 40? Bukan, 504, Pak. Coba dikalikan 0,22 berapa tuh? $110,88, Pak. Dibagi 7. $15,84. Halo, kurang jelas suaranya. Berapa? 15,84. 107 dibagi 7, 15, berapa? 84. 15,8, katakanlah 16 ya. Ya. Katakanlah 16 kali 20 menit kali 20 berapa? 16 kali 20. 316,8. Dibagi lagi 60. Itu tadi 16 begitu. 5 berapa? 5,28. Nah itu. Jadi seperti Bapak sampaikan, itu kan hitung-hitungan praktis di lapangan ya. Itu kan hanya 5, berapa? 28, Pak.
5,28 jam kan. Sedangkan jam kerja efektif maksimal aja kan 7 jam gitu aja. Jadi 1 jamnya itu untuk istirahat. Jadi total 8 jam itu efektif. Jadi kalau ngecor bentang-bentang pendek seperti ini, jadi walaupun volumenya lebih dari 100 meter persegi, tapi kalau dilihat dari volume betonnya, masih bisa dilaksanakan untuk 1 hari pekerjaan ya, di jam kerja efektif gitu aja. Oleh karena itu, Bapak mengharapkannya itu minimal 6 meter itu ya, itu supaya barangkali kalau ada orang yang iseng-iseng gitu ya, ngecek gitu kan, yang memahami seluk-beluk metode pelaksanaan yang sebenarnya di lapangan gitu ya. Nah, itu kan acuan konversi luas tulangan ke volume itu ya sekitar 0,22, 0,23 gitu ya. Konversinya itu. Itu kan diperoleh volume betonnya. Nah, dari sana sudah bisa kelihatan gitu ya. Jadi hanya 5 apa namanya? Hanya jam kerja. 5 jam kerja efektif gitu aja. Itu kan diambil moderatnya ya 20 menit per 1 dump truck. Padahal kenyataannya juga ada yang di bawah 15 menit gitu aja. Mungkin kalau 15 menit kan jadi 4. Mungkin selesai 4 jam gitu aja. Ngecor untuk seluas itu aja. Tapi kan berkaitan dengan kesinambungan pekerjaan gitu aja. Dan kesinambungan pekerjaan. Bahwa orang-orang yang bekerja di proyek itu kan harus ada kesinambungan, tidak boleh ada yang nganggur. Kalau banyak yang nganggur itu berarti pemborosan di biaya upah gitu aja. Nah, oleh karena itu ini kalau diceritakan kan panjang lagi sebenarnya ya. Tapi intinya begini, kalau hitung-hitungan kontraktor sudah seperti ini, maka